Babak belur diterjang pandemi. Bagaimana nasib ekonomi bangsa kita? Video ini akan membahas tentang individuals within environments dengan topik Decent Work and Economics Growth. Jika Anda peduli dengan situasi saat ini, silahkan tonton sampai akhir. Namun, jika tidak, silahkan stop video ini. Segala permasalahan akan kami kupas tuntas di sini. Bagaimana kondisi ekonomi saat ini? Apakah semakin naik atau bahkan babak belur karena pandemi? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Berawal dari 2 Maret 2020, penyebaran COVID-19 semakin meluas dengan berbagai upaya pencegahan. Berdasarkan Standard & Poor's Index, penyebaran COVID-19 dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian Asia Pasifik. Terjadinya penurunan juga dialami pada permintaan domestik. Menurut BPS 2020, konsumsi rumah tangga sebesar 2,84% di triwulan 1 lebih kecil dibandingkan dengan triwulan 4 2019 sebesar 4,97%. Perlambatan ekonomi pun juga dialami pada lapangan usaha seperti akomodasi, transportasi, perdagangan, dan sektor pariwisata. Penurunan pun juga terjadi pada industri manufaktur. Menurut data Kementerian Perindustrian Purchasing Managers Index atau PMI, tertekan pada akhir kuartal 1 2020 dengan kapasitas hampir 50%. Para buruh dan pekerja, bagaimana nasibnya? Beberapa sektor usaha melakukan PHK. Data Kementerian Tenaga Kerja, sektor formal, 212.394.000 terkena PHK dan 1.205.000 dirumahkan. Sektor non-formal, 282.000 tidak berpenghasilan. Data BP Jamsostek sektor formal, 454.000 terkena PHK dan dirumahkan. Sektor non-formal, 537.000 terkena PHK dan dirumahkan. Pemerintah tidak hanya duduk termenung. Pemerintah harus melihat kebijakan pencegahan dan memfokuskan pada kebijakan yang mengatur perekonomian. Kedua kebijakan tersebut dilakukan secara bersamaan yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi dari kebijakan tersebut. Pemerintah mengeluarkan regulasi terkait penanganan 4 keputusan Presiden, 2 peraturan Presiden, 1 peraturan pemerintah, 1 instruksi Presiden, dan 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tetapi tujuan tersebut belum bisa dicapai.
bahkan semakin parah. Perubahan lingkungan yang sangat mendadak mempengaruhi kondisi individu. Berdasarkan pemantauan International Labour Organization, pada Mei 2020, lebih dari separuh individu emerging adulthood di bawah 25 tahun rentang mengalami kesejahteraan mental sejak pandemi. Kekhawatiran, kecemasan akibat tekanan sosial, pesimis, serta rasa tidak percaya diri akibat kehilangan pekerjaan. Peran pemerintah dan psikolog komunitas dalam menangani krisis ekonomi yaitu pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi atau yang biasa disingkat dengan KPCPEN. Dikutip dalam buku Merekami Pandemi COVID-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tujuan dari adanya KPCPN ini meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan COVID-19, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, dan yang terakhir, meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap COVID-19. Selain pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi atau KPCPEN, pemerintah juga memberikan biaya penanganan COVID-19 dengan total 695,2 triliun. Program pemulihan ekonomi nasional difokuskan kepada perlindungan sosial, sektoral dan pemerintah daerah, UMKM, pembiayaan korporasi dan intensif usaha. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Mardondo mengatakan bahwa percepatan penanganan berbasis komunitas merupakan strategi yang dipilih pemerintah. Eksistensi komunitas sangat penting dalam menanggapi krisis tak terkecuali akibat pandemi. Psikologi komunitas merangkum 3 pendekatan. Pertama, pendekatan lokalitas, berfokus pada gotong royong antar RT, RW, desa, dusun dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Kedua, pendekatan relasional seperti adanya komunitas pengrajin ataupun pedagang kaki lima. Ketiga, pendekatan konstruksionis seperti kesadaran bersama individu dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa pendekatan psikologi komunitas sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tercatat dalam berita resmi statistik tertanggal 5 Agustus 2021, ekonomi Indonesia triwulan 2 2021 terhadap triwulan 2 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07%. Sedangkan pertumbuhan produk domestik bruto menurut pengeluaran yaitu sebesar 5,93% dalam bidang konsumsi rumah tangga, 4,12% dalam bidang konsumsi LNPRT, 8,06% dalam bidang konsumsi pemerintah, 7,54% dalam bidang PMTB, 31,78% dalam bidang ekspor, dan 31,22% dalam bidang impor. Apa yang dapat kita simpulkan dari permasalahan tersebut? Keadaan lingkungan sangat mempengaruhi kondisi individu. Penurunan ekonomi akibat pandemi juga berdampak pada kesehatan psikis individu. Pemerintah dan psikologi komunitas harus turut andil dalam mengatasi masalah tersebut.